ringkasan lengkap One Piece chapter 1157 akhirnya tiba. Dan gila banget, kita bakal lihat kekacauan Rocks Pirates, Big Mom muda dengan katakuri di pundaknya, dan syarat mengejutkan yang diberikan pemerintah dunia agar Elbaf bergabung. Tonton sampai akhir buat tahu pengungkapan besar yang memicu insiden God Valley. Oke guys, selamat datang kembali. Oda baru aja ngasih kita chapter yang gila banget. One Piece chapter 1157 berjudul Legendary Bar. Udah rilis dan ini chapter flashback kelas kakap. Catatan editor di awal udah bilang semuanya. Rocks Pirates terbentuk dan gila kita bakal lihat betapa kacau dan mengguncang dunianya era itu. Ini bukan cuma flashback biasa, ini chapter yang mulai meletakkan dasar terakhir buat insiden God Valley. Jadi jangan buang sedetik pun, langsung aja kita selami. Pertama, ada cerita sampul lanjutan volume 39 dari Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage. Terakhir kita berhenti di chapter 1154 dan sekarang kita lihat Yamato mengunjungi makam pahlawan sejati dari Wano. Keterangan di sini bener-bener bikin nyesek. Bunnya, untuk melindungi kota, dia bertarung melawan Kaido, tapi dia mati tanpa meninggalkan nama. Ini pengingat suram akan prajurit tak bernama yang tak terhitung jumlahnya, yang mengorbankan segalanya untuk melawan tirani Kaido. Sentuhan indah dan tragis dari Oda sebelum kegilaan dimulai. Sekarang, chapter ini dimulai dengan membawa kita kembali 44 tahun ke masa lalu, tepat di tengah era Rocks. Kita berada di tempat bernama International Charity Union Temple di Bad Colony. Dan apa yang Rocks Pirates lakukan? Persis seperti yang kalian duga. Mereka mencuri banyak sekali uang. Kita lihat anggota seperti Ochoku dan bahkan Charlotte Linlin sendiri mengobrak-abrik tempat itu. Kepala biksu mencoba memohon pada mereka, mengklaim uang itu untuk anak-anak kurang beruntung dan yatim piatu. Tapi Big Mom nggak mau dengar. Dia langsung menuduh biksu itu tahu betul kalau dia bohong tentang kemana uang itu pergi. Kepala biksu sadar, rencananya terbongkar. Rocks Pirates tahu, kuil ini cuma kedok. Dia menekan saklar dan jeruji besi jatuh, mengunci mereka di dalam. Tepat saat itu, panggilan Denden Mushi datang dari bawah tanah. Kita kira itu Kaido atau Edward Newgate. Dan suara di telepon berteriak ke kru untuk menurunkan lift terakhir. Tapi di atas kita lihat Shiki. Dan Shiki melakukan yang terbaik. Dia bajingan pengkhianat. Dia dengan santai melempar perangkat besar langsung ke area bawah tanah tempat Kaido dan Newgate berada. Seluruh tempat langsung meledak hebat. Shiki lalu berani-beraninya melayang sambil menyombongkan diri kalau mereka punya lebih banyak harta sekarang. Orang ini ancaman bagi krunya sendiri. Sementara ini terjadi, Linlin mencoba mendobrak pintu kuil yang tersegel. Dan dari dalam runtuhan, Edward Newgate memutuskan dia sudah muak dengan omong kosong ini. Dia menggunakan Gura-Gura Nominya melakukan teknik Shimayurashi. Ini adalah jurus tingkat dewa, di mana dia meraih udara dan benar-benar memiringkan seluruh pulau. Gempa itu membersihkan semua puing-puing dan dari reluntuhan muncul Kaido, Newgate, dan kru lainnya. Kita dapat momen kecil yang fantastis di sini dengan Kaido yang berusia 17 tahun, mengeluh bahwa dia ingin segera mendapatkan kekuatan buah iblis. Newgate memberinya nasihat, memperingatkannya untuk memilih dengan hati-hati karena kekuatan itu akan bersamanya seumur hidup. Dan kita cuma bisa ketawa. Pada ironi gila yang Oda masak di sini. Ini sindiran langsung ke masa depan Kaido, di mana dia bahkan gak bisa mati dan mungkin berharap bisa menyingkirkan buah iblisnya. Dan ini juga referensi lucu ke karakter seperti Wapol yang secara harfiah jadi jaket manusia. Ini foreshadowing yang brilian. Shiki sementara itu marah besar menuntut tahu siapa yang menyebabkan ledakan. Shiki cuma melayang dari kekacauan itu dan ini mengonfirmasi kalau Fua-Fua Nomi, buah melayang, resmi kanon di manga. Kyo geram dan keduanya langsung baku hantam. Tepat saat pertengkaran itu akan memanas, pria itu sendiri muncul, Rocks disebek. Dia menyuruh krunya berhenti main-main dan bertanya apakah harta karunnya aman. Kru bernama Gonsui mengonfirmasi aman. Tapi kemudian anggota lain, Kapten John, menunjuk ke laut dan mereka benar-benar dikepung kapal marinir. Newgate terkejut, bertanya-tanya bagaimana rencana mereka bisa bocor begitu cepat. Rocks awalnya memerintahkan mundur, tapi kemudian dalam gerakan yang mendefinisikan seluruh karakternya, dia berubah pikiran. Dia memerintahkan krunya untuk menyerang dan menjarah setiap kapal marinir. Kekacauan murni. Itulah cara Rocks. Narator
lalu memotong untuk memberi kita ringkasan tentang kekuasaan teror Rocks Pirates. Hanya dalam 2 tahun setelah terbentuk, orang-orang ini melakukan kejahatan yang luar biasa. 16 insiden konflik besar, 76 kapal tenggelam, 14 pelabuhan dibakar habis, 5 kota hancur total, 1 negara digulingkan, dan mereka melanggar 3 kasus khusus di bawah pasal 18 hukum dunia. Selain itu, ada 25 kasus di mana catatan kriminal mereka dihapus begitu saja. Narator menjelaskan, meskipun Goldie Roger berlayar di laut yang sama, periode sejarah ini dikenal sebagai era Rocks. Chapter ini lalu beralih untuk menunjukkan betapa jahatnya pemerintah dunia selama waktu ini. Kita berada di Pulau Inishi di dunia baru, di mana sebuah kapal yang dikapteni oleh Harald dari Elbaf sedang menghadapi kapal pemerintah dunia. Kapal WG menyandra warga Inishi. Seorang agen pemerintah dengan dingin menyuruh Harald pergi, menyatakan bahwa sebagai pihak yang tidak berafiliasi, dia tidak punya hak bicara di sini. Dan kemudian dia menjatuhkan kebijakan bomnya. Pemerintah dunia menganggap negara-negara yang tidak berafiliasi sebagai zona tanpa hukum dan rakyatnya tidak punya hak asasi manusia. Ini memberi mereka pembenaran untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini paralel yang benar-benar mengerikan dengan pembenaran intervensi militer di dunia nyata. Harald memohon agar mereka melepaskan sandera. Dia menjelaskan bahwa bangsa Inishi pernah menyelamatkan Elbaf dari kelaparan. Jadi para raksasa berutang besar pada mereka. Tapi agen itu tidak peduli. Dia memperingatkan Harald bahwa Elbaf saat ini adalah kandidat untuk berafiliasi dengan pemerintah dunia. Tapi jika dia ikut campur untuk membantu bangsa yang tidak berafiliasi ini, dia akan membahayakan peluang mereka. Untuk memaksanya, agen itu langsung mengeksekusi salah satu sandera di depannya. Ini membuat Harald naik pitam. Marah, dia melompat ke kapal pemerintah dunia untuk menyelamatkan warga sipil sendiri. Tentu saja, surat kabar ekonomi dunia bahkan saat Morgans yang bertanggung jawab memutarbalikkan seluruh insiden, melukis Harald sebagai penjahat yang menunjukkan wajah barbarnya yang sebenarnya dan memperkuat semua stereotip negatif tentang raksasa. Mesin propaganda sudah berjalan penuh. Selanjutnya kita beralih ke bar Aida di dunia bawah Elbaf, dan siapa yang duduk di sana minum-minum? Rocks di Shabak dan Harald yang sekarang botak. Harald yang botak. Penampilan ini, kepala yang dicukur, persis seperti yang kita lihat di potret di Kastil Aris, minus tanduknya. Dan kemungkinan itu adalah tanda budaya ketulusan atau penebusan di Elbaf. Rocks berkomentar bahwa Harald sekarang telah melihat wajah asli pemerintah dunia. Dia mencoba merekrutnya dan seluruh Elbaf mengatakan dia tidak tahan melihat prajurit seperti Harald tunduk pada pemerintah. Tapi Harald menolak. Dia masih punya harapan bahwa Elbaf bisa bergabung dengan pemerintah dunia dan mungkin, hanya mungkin, mengubah segalanya dari dalam. Dia bahkan menyebutkan bahwa Garp juga menertawakan kepala botaknya, yang membuat Rocks menunjukkan sedikit rasa hormat yang mengejutkan pada Vice Admiral Garp. Dia mencatat ketidaksukaan Garp pada naga langit dan kebiasaannya melanggar perintah, bertanya-tanya mengapa orang seperti itu belum jadi bajak laut. Harald membela marinir, mengatakan bahwa meskipun setiap organisasi punya sampahnya, dia percaya marinir adalah kekuatan sejati untuk keadilan. Dia mengungkapkan rencananya untuk memperkuat jajaran marinir dengan raksasa, dimulai dengan John Giant untuk membuktikan bahwa Elbaf adalah negara yang baik hati. Seluruh percakapan ini adalah pengembangan karakter yang luar biasa. Sementara itu, kembali di markas besar marinir, lalu Laksamana Kong menunjukkan prasangkanya. Mengungkapkan skeptisisme serius tentang raksasa bergabung dengan marinir. Dia khawatir mereka bisa menghancurkan orang saat tidur atau jadi ancaman jika diprovokasi. Tapi Garp yang selalu praktis menyarankan solusi sederhana. Cukup tempatkan rekrutan raksasa di skuad terpisah mereka sendiri. Dia sebenarnya menyukai sifat kekerasan mereka dan mendesak Kong untuk menjadikan Elbaf negara afiliasi. Kita juga melihat Vice Admiral Sengoku menunjukkan rasa hormat pada ketulusan Harald. Dan Vice Admiral Kizaru khawatir jika mereka menolak tawaran Harald, mereka mungkin akan mendorongnya langsung ke pelukan Rocks. Kong terjebak antara pilihan sulit. Cerita lalu melompat 2 tahun ke depan, ke 42 tahun yang lalu, di Pulau Bajak Laut Hachinosu. Tempat itu gempar karena Kapten Kuja Pirates, permaisuri bajak laut Shakuyaku alias Shaki, telah berhenti. Tersirat bahwa para bajak laut ini hanya menjadi bajak laut agar bisa dikalahkan olehnya dan Kuja yang cantik. Di tempat lain di pulau itu, kita melihat Gloriosa, mantan permaisuri, bersantai dengan Rocks Pirates, membaca koran di samping Charlotte Linlin yang sedang minum. Dan duduk di pundak Linlin adalah Katakuri yang berusia 6 tahun. Oke? Kita perlu berhenti di sini. Ini Lord Trop yang besar banget. Katakuri 6 tahun di sini. Yang berarti kakak tertuanya Peroskero 8 tahun. Dan saudara kembar tiganya, Oven dan Daifuku, juga 6 tahun. Lini masa ini menempatkan mereka tepat di orbit Rocks Pirates yang langsung memicu teori lama.
Apakah salah satu Rocks Pirates adalah ayah Katakuri? Fans menunjuk bagaimana Shaki terlihat mirip dengan Perospero, atau bagaimana Gonsui menyerupai kembar tiga Oven. Bahkan ada teori bahwa sebuah panel mungkin menunjukkan Rocks dengan lidah bercabang yang bisa terhubung ke mulut belut Katakuri yang terkenal. Meskipun Blackbeard mungkin anak Rocks yang paling signifikan secara naratif, ini membuka pintu untuk begitu banyak kemungkinan lain. Sangat masuk akal, Lin punya hubungan dengan berbagai bajak laut kuat di Hachinosu untuk memperkuat krunya. Ya ampun Oda, kamu memang gila. Kembali ke chapter, Gloriosa bertanya-tanya apa yang penerusnya Shaki lakukan. Dan Lin berspekulasi dia berhenti untuk mengejar seorang pria. Persis seperti yang Gloriosa lakukan. Menyiratkan Gloriosa bergabung dengan kru Rocks saat dia mengejar Roger Pirates. Di dekatnya, Stacy yang jelas-jelas kesal. Stacy mencoba naik dan merayu Edward Newgate. Tapi dia langsung menolaknya mentah-mentah. Dia nggak punya waktu buat itu. Lalu, wanita yang ditunggu-tunggu tiba. Shaki mendarat di Hachinosu. Para bajak laut bertanya apakah dia datang untuk bergabung dengan Rocks seperti Gloriosa. Tapi dia menyangkalnya, mengatakan dia datang untuk bersembunyi dan meminta perlindungan. Dia dianggap idola tercantik di eranya. Dan kanji yang Oda gunakan di sini adalah Takane no Hana, yang berarti bunga di puncak tinggi, hadiah yang tak terjangkau siapapun. Shaki mengeluh tentang bau tempat itu dan menyatakan dia akan membangun toko. Para bajak laut benar-benar terpikat, langsung mulai membantunya. Ini adalah kisah asal-usul barnya yang legendaris. Keributan itu menarik perhatian Rocks dan krunya. Mereka tiba dan saat mereka melihat Shaki, mereka semua langsung jatuh cinta. Kita dapat panel lucu dengan hati harfiahnya muncul dari dada mereka dan mata mereka berubah menjadi hati. Dan ini termasuk Whitebeard. Bahkan pria terkuat di dunia masa depan itu punya hati keluar dari dadanya, meskipun dia menjaga ketenangannya sedikit lebih baik daripada yang lain. Ini mengonfirmasi mereka bertemu, seperti yang Oda isyaratkan dalam wawancara lama. Tapi dia jelas tidak langsung bergabung dengan krunya. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda. Dan sekarang untuk pengungkapan terakhir yang bikin melongo dari chapter ini. Di dalam ruang otoritas, 5 tetua berkumpul. Anggota Gorosei, Saint Marcus Mars berbicara kepada seorang agen dan dia menyampaikan ultimatum. Dia menyatakan bahwa Elbaf akan diberikan keanggotaan di pemerintah dunia dengan satu syarat tunggal. Mereka harus mengalahkan Rocks di Shebek. Gila, ini dia, ini pemicunya. Ini yang jadi panggung insiden God Valley. Dan ini sangat menyiratkan bahwa Harald dan para raksasa terlibat langsung, bahkan mungkin menjadi pihak yang bertanggung jawab atau akhir Rocks. Cliffhanger yang luar biasa. Catatan editor terakhir hanya mengatakan kondisi keanggotaan yang diberikan kepada Harald adalah sangat mengejutkan. Dalam komentar penulisnya, Oda bilang, baru-baru ini saat mengerjakan ilustrasi berwarna, aku lagi binge watching Otoko Watsurayo. Oh, aku bahkan gak seharusnya bilang ini, atau aku tamat. Bagi yang belum tahu, itu serial film Jepang terkenal, dan bintangnya, Kiyoshi Atsumi dalam perannya sebagai Torasan, sebenarnya adalah model Oda untuk Vice Admiral Tokikake, juga dikenal sebagai Chowdon. Dan tentu saja, berita terakhir adalah akan ada jeda minggu depan. Tentu saja ada. Oda meninggalkan kita dengan cliffhanger gila ini lalu libur seminggu. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Chapter ini adalah mahakarya setup yang luar biasa dan implikasi untuk God Value benar-benar mengejutkan. Dan itu chapter 1157, melihat kekuatan kacau Rocks Pirates dan cliffhanger gila yang menyiapkan insiden God Value itu gila banget. Kalau rekap ini bikin kamu semangat, gebuk tombol like dan komen 1158 di bawah biar lebih banyak pembaca tahu. Subscribe biar hype-nya tetap hidup dan aku bakal